Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Prof. Puji yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, kelompok 7 akuntansi 2024E, untuk mempresentasikan hasil kerja terkait dari materi model-model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif. Next slide. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung next slide. Oke, kepada teman-teman yang bertugas saya persilahkan. Baik, untuk materi pertama mengenai hakikat dari perbedaan. Nah, perbedaan yang muncul dalam berbagai model penilaian aktiva dan penentuan laba alternatif pada dasarnya itu disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang dalam menentukan bagaimana suatu aktiva dan kewajiban itu harus diukur. Nah, dalam teori akuntansi, setiap model memiliki dasar pemikiran dan tujuan yang berbeda sehingga menghasilkan nilai aktiva dan laba yang tidak selalu sama. Jadi secara umum, perbedaan tersebut itu timbul karena dua faktor. Yang pertama yaitu perbedaan atribut yang diukur dan yang kedua perbedaan satuan ukuran yang digunakan. Nah, kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi penyajian laporan keuangan, terutama dalam menemukan besarnya nilai aset, kewajiban, dan laba perusahaan. Nah, selanjutnya atribut aktiva dalam kewajiban merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan nilai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Nah, atribut ini digunakan untuk mengetahui cara atau pendekatan yang dipakai perusahaan dalam melakukan penilaian sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan. Dalam teori akuntansi terdapat beberapa atribut pengukuran yang digunakan. Yang pertama itu ada biaya historis, di mana dia itu mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang telah dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva atau jumlah kas yang diterima pada saat kewajiban timbul. Nah, pendekatan ini didasarkan pada transaksi yang sudah terjadi sehingga lebih menekankan nilai masa lalu. Yang kedua ada biaya penggantian, di mana mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang harus dibayarkan apabila perusahaan ingin memperoleh kembali aktiva yang sama atau setara pada saat yang sekarang. Untuk kewajiban, pendekatan ini menunjukkan jumlah yang harus dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada kondisi saat ini. Nah, yang ketiga ada nilai bersih yang dapat direalisasikan mengacu pada jumlah kas atau setara kas yang diperkirakan akan diterima dari penjualan aktiva setelah dikurangi biaya yang berkaitan dengan proses penjualan tersebut. Untuk kewajiban, atribut ini menentukan jumlah pembayaran yang diperlukan untuk melunasi kewajiban pada saat ini. Yang terakhir ada nilai kapitalisasi atau nilai sekarang, di mana mengacu pada nilai kini dari arus kas bersih yang diperkirakan akan diterima dari penggunaan suatu aktiva atau arus kas keluar diberikan perlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Nah, pendekatan ini berorientasi pada manfaat ekonomi di masa yang akan mendatang. Nah, yang selanjutnya ada pengklasifikasian atribut untuk dapat diperoleh. Yang pertama, menurut apa yang menjadi fokus di masa lalu, masa kini, atau di masa depan. Yang kedua, menurut jenis transaksi yang menimbulkannya. Yang ketiga, menurut sifat dari peristiwa yang mengawali pengukuran. Nah, dari ketiga itu terdapat satu satuan ukuran, di mana yang pertama ada satuan uang, di mana dia itu dasar pengukuran yang menggunakan nilai nominal mata uang dalam proses pendekatan dan penyusunan laporan keuangan. Pendekatan ini digunakan dalam akuntansi konvensional di berbagai negara karena dianggap praktis dan mudah diterapkan. Nah, dalam metode ini, nilai uang diasumsikan stabil sehingga perubahan daya beli uang tidak diperhitungkan dalam pengukuran akuntansi. Nah, yang kedua ada satuan tingkat daya beli, yaitu metode pengukuran dalam memperhatikan perubahan nilai uang akibat inflasi atau perubahan tingkat harga umum. Nah, pendekatan ini digunakan karena daya beli uang cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dengan itu, penggunaan satuan tingkat daya beli dianggap lebih mampu menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya, sehingga informasi dalam laporan keuangan itu menjadi lebih relevan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu dasar untuk perbandingan dan evaluasi. Jadi, model akuntansi itu perlu dibandingkan menggunakan beberapa kriteria agar dapat diketahui model mana yang paling tepat untuk pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu ada timing error atau kesalahan waktu.
Jadi kesalahan waktu ini tuh terjadi ketika perubahan nilai suatu aset atau kewajiban itu tidak diakui pada periode saat perubahan itu benar-benar terjadi. Misalnya harga tanah naik tahun ini, tetapi kenaikan tersebut baru dicatat ketika tanah dijual beberapa tahun kemudian. Akibatnya laporan keuangan itu menjadi kurang relevan karena tidak mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Yang kedua yaitu measuring unit error atau kesalahan unit pengukuran. Jadi kesalahan ini muncul karena laporan keuangan itu menggunakan nilai uang nominal tanpa mempertimbangkan perubahan daya beli akibat inflasi. Contohnya, uang tahun 2010 itu tidak memiliki daya beli yang sama dengan uang tahun 2025. Jika laporan tidak menyesuaikan perubahan tingkat harga umum, informasi yang disajikan tuh bisa menyesatkan. Next slide. Yang ketiga yaitu ada interpretability, dapat dipahami. Jadi laporan keuangan itu harus mudah dipahami oleh pengguna. Artinya angka-angka dalam laporan itu harus memiliki makna yang jelas dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan. Contohnya, laporan dinyatakan dalam jumlah uang nominal agar pengguna itu dapat membaca dan membandingkannya. Yang keempat yaitu relevance atau relevansi. Jadi laporan keuangan harus berguna bagi pemakai dalam mengambil keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu menunjukkan perubahan harga umum seperti inflasi dan perubahan harga spesifik seperti kenaikan harga aset tertentu. Nah, tujuan dari dasar perbandingan dan evaluasi yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang benar, membantu pengambilan keputusan, mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual, serta mengurangi distorsi akibat inflasi atau perubahan harga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya di sini ada ilustrasi model akuntansi yang berbeda. Nah, dalam akuntansi itu terdapat beberapa model pengukuran yang dimana digunakan untuk menilai aset, kewajiban, dan juga untuk menentukan laba suatu perusahaan. Nah, model-model akuntansi tersebut itu meliputi historical cost accounting, replacement cost accounting, net realizable value accounting, dan juga general price level accounting. Nah, setiap model itu memiliki karakteristik, kelebihan, dan juga kelemahan yang berbeda, terutamanya itu dalam menghadapi perubahan harga dan juga inflasi. Nah, model-model ini itu dapat dikembangkan agar si laporan keuangan itu nantinya dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan juga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, berikut ini merupakan model-model akuntansi yang berbeda. Yang pertama tadi ada historical cost accounting. Nah, jadi historical cost accounting itu merupakan model akuntansi yang dimana menggunakan biaya perolehan historial sebagai dasar pencatatan aset dan juga kewajiban. Model ini itu mudah diterapkan dan juga bersifat objektif karena didasarkan pada transaksi nyata yang telah terjadi. Nah, namun model ini tuh memiliki kelemahan di mana tidak memperhatikan perubahan harga dan juga inflasi sehingga masih mengandung timing error dan juga measuring unit errors. Nah, model yang kedua di sini ada replacement cost accounting, di mana model ini itu menggunakan biaya penggantian saat ini sebagai dasar penilaian aset dan juga kewajiban. Nah, model ini itu lebih relevan dibandingkan dengan historical cost accounting, karena mampu menunjukkan nilai aset yang dimana sesuai dengan kondisi pasar pada saat ini. Meskipun demikian, model ini itu masih memiliki timing error dan juga measuring unit error, serta memerlukan estimasi dalam menentukan biaya penggantian aset. Next. Oke, untuk model yang ketiga di sini ada net realizable value accounting. Nah, jadi model ini itu menggunakan nilai realisasi bersih atau nilai jual bersih aset sebagai dasar untuk pengukurannya. Model ini dapat langsung mengakui terkait dari perubahan nilai aset sehingga pada model ini itu dia tidak memiliki timing errornya. Namun model ini itu juga masih memiliki measuring unit error karena belum menyesuaikan terkait dari perubahan daya beli uang akibat inflasi. Untuk model yang keempat di sini ada general price level accounting. Nah, jadi general price level accounting itu merupakan model akuntansi yang dimana dia itu menyesuaikan laporan keuangan dengan perubahan tingkat harga umum akibat inflasi. Model ini itu menggunakan daya beli umum sebagai satuan pengukuran sehingga pada model ini itu dia tuh mampu untuk mengurangi measuring unit error-nya dan juga menghasilkan informasi yang lebih relevan dalam kondisi perubahan harga. Next, bisa dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya untuk contoh ilustrasi kasus model akuntansi yang berbeda. PT Sentosa itu membeli persediaan barang sebesar 100 juta, yang kemudian barang dijualnya 180 juta. Harga pengganti barang sekarang 140 juta, nilai jual bersih 150 juta, dan inflasi umum 20%. Nah, untuk perhitungan historical cost accounting, pendapatannya 180 juta, HPP-nya 100 juta, labanya 180 juta dikurangi 100 juta, hasilnya 80 juta. Artinya, persediaan itu tetap dinilai 100 juta walaupun harga sekarang itu sudah berubah. Yang kedua ada replacement cost accounting. Perhitungannya biaya pengganti sekarang 140 juta, labanya 180 juta dikurangi 140 juta, hasilnya 40 juta. Nah, artinya laba itu lebih kecil karena perusahaan memperhitungkan biaya pengganti persediaan yang sudah naik. Next slide. Yang ketiga ada net realizable value accounting. Perhitungannya nilai realisasi bersih 150 juta, kenaikan nilai 150 juta dikurangi 100 juta, hasilnya 50 juta. Yang artinya nilai aset itu meningkat menjadi 150 juta karena aset dinilai berdasarkan jumlah kas bersih yang dapat diperoleh jika aset itu dijual. Yang keempat ada general price level accounting. Perhitungannya inflasi 20%, penyesuaian aset 100 juta dikali 120%. Hasilnya 120 juta. Labanya 180 juta dikurangi 120, hasilnya 60 juta. Artinya aset dinilai berdasarkan jumlah kas bersih yang dapat diperoleh jika aset dijual. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat pengertian perubahan harga. Pengertian perubahan harga ini itu merupakan kondisi ketika terjadi kenaikan atau penurunan nilai suatu barang atau jasa maupun aset dalam periode tertentu. Nah, dalam kegiatan ekonomi, perubahan harga itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti inflasi, kondisi pasar, biaya produksi, perubahan kurs mata uang, hingga kebijakan pemerintah. Dalam bidang akuntansi dan keuangan, perubahan harga menjadi hal yang penting karena dapat mempengaruhi ketepatan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya terdapat jenis-jenis perubahan harga. Yang pertama terdapat inflasi, merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Nah, inflasi itu menyebabkan biaya produksi meningkat sehingga perusahaan itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menjalankan operasionalnya. Contohnya, harga baku mengalami kenaikan sehingga perusahaan itu harus menambah anggaran produksi. Jika kondisi itu tidak dijelaskan dengan baik dalam laporan keuangan, maka pihak manajemen itu dapat salah menilai kondisi laba perusahaannya. Yang kedua, terdapat deflasi. Deflasi itu merupakan penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, meskipun terlihat menguntungkan bagi konsumen, deflasi itu dapat menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan karena harga jual produk itu ikut menurun. Nah, dalam kondisi deflasi itu, perusahaan itu harus berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian aset maupun keuntungan perusahaan. Yang ketiga, ada perubahan harga spesifik. Nah, perubahan harga spesifik ini tuh perubahan harga yang hanya terjadi pada barang tertentu. Misalnya tuh kenaikan harga minyak dunia atau penurunan harga emas. Nah, perubahan itu dapat mempengaruhi sektor usaha tertentu secara langsung. Bisa di next slide. Selanjutnya terdapat dampak perubahan harga terhadap pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada nilai aset menjadi tidak realistis. Nah, aset perusahaan itu seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin. Biasanya itu dicatat berdasarkan harga saat aset tersebut itu dibeli. Nah, ketika harga pasar berubah secara signifikan, nilai aset itu dalam laporan keuangan bisa menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan nilai yang sebenarnya. Nah, hal ini tuh menyebabkan laporan keuangan itu tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara akurat. Yang kedua, terdapat laba perusahaan itu bisa menyesatkan. Nah, dalam kondisi inflasi ini tuh perusahaan itu mungkin terlihat memperoleh laba yang lebih besar. Namun, sebenarnya itu keuntungan tersebut belum tentu merupakan keuntungan yang real karena biaya pengganti barang dan asetnya itu juga meningkat. Yang ketiga, kesalahan penilaian persediaan.
Nah, harga persediaan yang terus berubah akan mempengaruhi harga pokok penjualan. Jika metode penilaian persediaan tidak sesuai, maka laba perusahaan itu juga akan berubah. Sebagai contoh, penggunaan metode FIFO saat inflasi itu dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan metode rata-rata. Nah, yang keempat, terdapat pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Laporan keuangan itu merupakan dasar pengambilan keputusan. Nah, jika informasi yang disampaikan tidak tepat, maka keputusan yang diambil juga dapat salah. Nah, kesalahan ini tuh dapat berdampak pada investasi, pengendalian biaya, penentuan harga jual, dan perencanaan produksi, pengelolaan arus kas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di slide ini tuh jelaskan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengatasi masalah pelaporan keuangan akibat adanya perubahan harga ataupun inflasi. Nah, yang pertama, perusahaan itu bisa menggunakan akuntansi inflasi. Jadi, akuntansi inflasi ini itu suatu perusahaan laporan keuangannya itu disesuaikan dengan kondisi harga saat ini agar informasi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut itu bisa lebih realistis dan tidak menimbulkan distorsi laba. Kemudian yang kedua bisa dilakukan penyesuaian nilai aset, yang mana perusahaan ini itu bisa melakukan penyesuaian nilai aset ataupun revaluasi aset agar nilai aset yang dilaporkan di laporan keuangan itu tetap sesuai dengan harga pasar yang berlaku sekarang. Kemudian yang ketiga, perusahaan itu perlu memilih metode persediaan yang tepat, misalnya FIFO ataupun average metode yang akan dipilih nantinya. Karena dengan pemilihan metode persediaan tersebut itu bisa memengaruhi laba perusahaan dan nilai persediaan yang dilaporkan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah transparansi dalam laporan keuangannya. Jadi suatu perusahaan itu harus menjelaskan dampak perubahan harga dalam catatan laporan keuangan agar informasi yang diberikan itu bisa lebih jelas dan mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Nah, yang terakhir bisa dengan melakukan analisis keuangan secara berkala. Nah, tujuannya dengan evaluasi rutin ini, perusahaan itu diharapkan bisa mengantisipasi dampak terjadinya perubahan harga sekaligus menentukan strategi bisnis yang lebih tepat untuk ke depannya. Next slide. Nah, selanjutnya ada tujuan penyesuaian akuntansi terhadap perubahan harga. Yang pertama itu bisa dengan meningkatkan relevansi informasi. Tujuan ini itu supaya laporan keuangan itu bisa lebih menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Jadi, informasi yang diberikan itu tidak ketinggalan dengan perubahan harga di pasar saat ini. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keandalan laporan keuangan. Nah, dengan adanya penyesuaian, informasi yang disajikan itu bisa menjadi lebih akurat dan tidak menyesatkan bagi pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Kemudian, penyesuaian akuntansi juga membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi, pengguna laporan keuangan, contohnya seperti manajemen maupun investor, itu bisa mengambil keputusan ekonomi dengan lebih tepat karena data yang mereka miliki itu lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian yang terakhir adalah menjaga nilai modal perusahaan. Jadi, dengan adanya penyesuaian itu bisa membantu suatu perusahaan untuk mempertahankan daya beli modalnya, sehingga perusahaan tersebut itu bisa tetap menjalankan operasionalnya dengan baik meskipun terjadi perubahan harga ataupun inflasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.